الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله والصبور والشكور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلاما تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. Puja dan puji syukur kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bersama dalam kesempatan Jumat hari ini izinkan Al-Fakir Khatib akan menyampaikan materi dengan tema yang telah disebutkan oleh MC, yakni adalah karakter manusia. Jadi sebelum itu marilah kita sesama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa, insyaallah kita akan mencapai kebahagiaan di antara dua kehidupan, yakni hidup sekarang di dunia dan hidup di akhirat kelak nanti yang kita yakin. Jadi karakter manusia telah Allah ilhamkan mempunyai dua karakter yang sangat potensial. Dalam surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7 sampai 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa beserta penyempurna, dan Allah ilhamkan kepada jiwa itu di antara dua karakter, wa taqwa fujuraha wa taqwaha. Punya karakter buruk atau jahat dan baik. Setiap insan, setiap manusia, anak keturunan siapapun, semua telah terilhami. Maka waspadalah. Allah hanya mengingatkan di antara keduanya. Barang siapa mengikuti ketakwaannya atau kebaikannya, maka niscaya beruntunglah. Dan barang siapa yang mengikuti yang fujur, maka merugilah dia. Maka dari itu, manusia adalah andai dia mendapatkan kebaikan, memang itulah Allah yang meridhoinya. Tapi apabila manusia berbuat kejahatan oleh karena dari dirinya sendiri, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya manusia punya potensi karakter lahir manusia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, atau yang disebut zero, nol. Maka dari itu ketika mereka memindset di dalam memori otaknya oleh karena apa yang ia pernah lihat ketika saat terlahir di muka bumi ini, dan apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah kita rasakan secara psikis jiwa manusia itu. Maka dari itu Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 78, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sederhana sepertinya ketika Allah menganugerahkan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau jiwa. Sepertinya sederhana. Maka dari itu ketika kita tidak menganalisa dan mencermatinya, sedikit orang yang bersyukur tentang itu. Padahal kalau kita bandingkan, apabila kita yang pandai melihat dan mendengar dan merasakan, kalau dibandingkan orang yang tidak mempunyai itu, sungguh luar biasa kenikmatan penglihatan dan pendengaran itu dibanding orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Maka dari itu hendaknya la'allakum tashkurun, supaya manusia pandai bersyukur tentang hal itu. Oleh karena kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan, kita melihat
kekayaan yang ada di muka bumi yang Allah berikan tentu saja dari pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan itu dan hati nurani yang bisa menangkap atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itulah menjadi pengetahuan dan ilmu. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bersyukur dalam hal ini bukan sekedar bagaimana ucapan alhamdulillah, tapi bersyukur lebih kepada imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah dan melarang, atau selalu ikuti apa yang menjadi kehendak dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seringkali dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa itu sebetulnya Tuhan. Karena betapa banyak orang yang punya Allah tapi ternyata masih punya Tuhan selain Allah. Maka dari itu kita selalu dimotivasi untuk selalu menanamkan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang kita ikuti, tidak ada yang kita patuhi dalam hati ini menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Tuhan itu yang dimaksud adalah mana yang lebih aktif yang selalu kita ikuti, itulah sesungguhnya Tuhan. Kalau kita lebih aktif kepada Allah untuk mengikuti dan patuh atas apa yang dilarang oleh Allah, itu sesungguhnya Tuhan yang kita tuhankan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selainnya. Hadirin sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Jiwa manusia itu potensi untuk jahat, potensi untuk buruk, dan untuk baik. Maka dari itu pelihara. Karena manusia terlahir kosong. Apabila kita sering kali aktif mendengar sebuah kejahatan, maka otomatis kita juga akan muncul potensi untuk jahat. Tapi apabila kita kondisikan dengan baik, seringkali di masjid dan masjid taklim, di pesantren, maka niscaya kita terkondisikan baik, maka tubuh berkembang, jiwa kita akan mengarah kepada kebaikan. Itulah yang dimaksud zero atau nol, bagaimana kita mengisi jiwa ini. Potensi untuk baik apabila dia terus arahkan dengan kebaikan. Yang kita lihat selalu baik, yang kita dengar kita selalu baik, yang kita rasakan selalu baik. Maka dari itu, ketika manusia itu seringkali orang mengatakan terlalu percaya apabila dia anaknya orang baik-baik. Padahal anaknya orang baik tidak menjamin menjadi baik. Baiknya tidaknya seseorang bukan karena genetika atau nasab. Contoh, banyak sekali anak-anak Nabi yang kemudian telah besar menjadi orang yang jahat. Di antara lain, di antara lain, siapa mereka anak-anak Nabi? Dia adalah anak Nabi Yakub. Di antara 12 anak Nabi Yakub adalah yang jelas saleh adalah Yusuf dan Bunyamin. Yang lain di antara Yahuda seperti apa yang kita tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah anak Nabi Yakub. Dan banyak sekali anak-anak orang-orang soleh yang lain ternyata dia tidak berarti tidak berarti 100% akan meniru orang tuanya. Maka dari itu, bagaimana anak itu bisa kita kondisikan, anak itu kita didik, anak itu kita bisa terapkan dengan baik supaya mereka berjalan. Jadi, maka setiap manusia punya sifat jahat. Maka dari itu kita tidak boleh terlalu percaya 100%, tetap harus waspada kepada seseorang. Maka dari itu Islam sangat mengedepankan sistem manajemen atau yang disebut waspada, bukan curiga. Maka dari itu waspada dengan kontrol, dengan sistem yang baik, berarti dia adalah yang selalu mengedepankan bagaimana yang dikedepankan oleh Islam. Karena apa? Karena setiap orang belum tentu mereka itu mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika ada dalam dirinya seseorang itu belum tentu, kejahatan itu adalah belum tentu karena niat. Berangkat dari rumahnya niat untuk berbuat jahat belum tentu, tapi kejahatan itu bisa jadi oleh karena adanya kesepakatan. Maka Islam mengatur, janganlah kalian berdua kepada seorang wanita yang kalian mengerti. Jangan kemudian kalian itu, jangan kalian di antara bisik-bisik di antara bertiga dan dia hanya berdua. Itu adalah Islam mengatur sedemikian dalam syariatnya supaya supaya tidak mudah untuk berbuat kemungkaran. Hadirin,
Pernah terjadi suatu waktu seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika begitu mampu untuk menghentikan hawa nafsunya, oleh karena hawa nafsu sangat cenderung kepada kejahatan. Banyak masyarakat mengatakan bahwa saya begitu hebat, bahwa Yusuf mampu untuk tergoda seorang wanita yang cantik lagi kaya. Akan tapi Yusuf terekam atau difirmankan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 53. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan kemudian Nabi Yusuf mengatakan, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kejahatan. Artinya ini adalah seorang ulama. Bukan berarti mereka itu tidak punya keluh kesah, bukan berarti mereka itu tidak ada rasa ingin berbuat jahat. Ada. Oleh karena nafsu itu kalau dibiarkan tidak dikendalikan, nafsu terus mengajak kepada kejahatan. Oleh karena nafsu itu sangat cenderung untuk berbuat jahat. Maka kata Nabi Yusuf bahwa nafsuku aku selalu kendalikan. Oleh karena nafsu ibarat seperti kendaraan, sekalipun itu kendaraan baru lewat di jalan tol, kalau tidak dikendalikan maka potensi untuk belok kanan atau belok kiri tidak akan mungkin lurus terus. Sama halnya nafsu yang ada diri kita manusia, sekalipun itu rajin tahajud, sekalipun itu hafal Al-Quran, sekalipun itu adalah anak orang soleh, potensi untuk berbuat jahat sangat mungkin. Maka dari itu jangan terlalu percaya dengan nafsu yang ada pada dirinya, tetap harus kita kendalikan. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah, yakni orang yang selalu taat kepadanya, orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Itulah nafsu yang mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Maka dari itu nafsu yang damai, nafsu yang tentram justru selalu diridhoi oleh Allah. Yang disebutkan seringkali kita dengar dalam ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah pada sisi. Artinya jiwa yang tenanglah yang dipanggil oleh Allah. Jiwa yang tenanglah yang dia senantiasa dirindukan oleh Allah. Orang yang mati belum tentu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya. Bisa jadi orang yang mati itu oleh karena dengan kemarahan Tuhan akan dicampakkan ke neraka. Tapi orang-orang yang masih hidup ini pun ternyata selalu dekat dengan Allah. Oleh karena orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu mengingatnya. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang sabar. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang senantiasa dia itu membaca Al-Quran. Itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin sekalian, siapa sesungguhnya orang yang menjanjikan kedamaian dan ketentraman di dunia maupun di akhirat? Yakni ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang identik kita kenal, yakni adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni adalah orang yang hanya mampu menaklukkan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah ke-79, ayat 37 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, mereka adalah orang yang dia senantiasa mengedepankan dunia. Mengedepankan dunia adalah seringkali disebut hukum dunia, seringkali diselingi saudara-saudara kita yang ini adalah orang penduduknya bukan berarti orang yang banyak hartanya, rumahnya di mana-mana, punya lebar ribuan hektar, bukan itu. Orang yang mengedepankan dunia ini adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu, cenderung kepada negatif. Fa'inal jahima hiyal ma'wa, maka kendaraan alat tempat tinggal. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Allah, waliman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Adapun orang yang senantiasa mampu menaklukkan hawa nafsunya, maka niscaya akan Allah sediakan surga dunia dan akhirat. Sebagai dalam surah Ar-Rahman ayat 36, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut dengan kebesaran Allah, maka
doakan saya Allah akan sediakan di antara dua surga. Menurut Ibnu Katsir, dua surga itu adalah dunia dan akhirat. Yang identik dengan ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمين متلازمين إلى يوم الدين والسلام تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض الله عن رسول الله اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا ربنا يا عزيز يا غفار ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dan dosa yang seringkali tidak kami sadari, dan dosa-dosanya kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Indonesia tercinta, tempat pijakan kami. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun, thayyibatun, warul ghafur. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yang bangsanya jadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berakhlak, bangsa yang senantiasa orang-orang yang takwa, patuh pada mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, ya Aziz, ya Allah, Allahumma ja'allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, yang senantiasa terus-menerus mendapatkan kezaliman dari orang-orang yang besar kepada. Lindungilah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada mereka ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang damai, tenang, yang mendapatkan kecukupan sandang dan pangan, yang mendapatkan kemerdekaan. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa, hanya Engkau yang mengatur. Ya Allah, ya balik rahasia hanya Engkau yang mampu untuk menolongnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzil al-islam wal muslimin wa ahlik al-kaffarata wal zalimin wa adil asy-syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر